Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran. Karena sangat rahasia juga ya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak cucu Adam adalah miliknya kecuali puasa. Itu punya saya. Ibadah rahasia hanya Allah ya. Yang tahu cuma dia sama dia kita. Jadi ini momen kejujuran yang luar biasa. Ini yang dahsyatnya, Allah memerintahkan semua orang ikut kecuali bukan orang beriman. Ya. Ini orang beriman pasti ikut, sudah pasti lah kalau beriman. Kalau nggak ikut berarti bukan beriman. Iya. Nah, jadi momen kejujuran itu ya, yang paling terasa pada waktu puasa itu. Dan nggak ada pemeriksaan polisi. Nggak ada. Kalau nggak, kantor polisi penuh. Ini Coba dibandingkan dengan negara. Iya. Kecil negara itu. Nah, jadi kecil itu bedanya agama dan negara. Agama dan negara itu perbedaan salah satunya yang paling fundamental. Ini presiden suruh pakai masker aja banyak yang melanggar. Undang-undang tetap aja banyak di penjara. Coba lihat, kan orang puasa kan nggak dikontrol polisi. Iya kan? Nggak ada CCTV. Tapi orang kan puasa. Iya kan? Anak kecil yang belum balik pun latihan puasa. Yang nggak puasa aja malu. Iya. Yang nggak puasa malu. Cuman kakinya doang kelihatan di bawah tegal. Nah, jadi agama itu punya wibawa spiritual yang tidak dipunyai oleh negara. Negara boleh punya wibawa hukum. Tapi kan manusia juga tahu bahwa hukum ini kan kita yang bikin sama-sama. Iya kan? Kita juga tahu cara melanggarnya. Tapi puasa ini mengajarkan kita bahwa Allah melihat kita itu. Kejujuran. Kita meninggalkan sesuatu yang halal semata-mata karena cinta kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam lanjutan hadisnya itu, sebabnya kenapa Allah mengambil alih pemberian pahala secara langsung itu karena yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya semata-mata untukku. Latihan kejujuran dalam puasa ini nanti kita lihat itu bersamaan satu akar dengan latihan sabar, bersamaan dengan latihan membangun kepekaan sosial. Gitu. Orang jujur, orang sabar dan peka secara sosial seperti ini, itu yang membuat kita dalam sebagai Muslim seharusnya mempunyai sumber kekuatan. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwa wibawa negara yang bersifat spiritual itu sebabnya, wibawa agama yang bersifat spiritual itu sebabnya apa? Karena agama menjelaskan hal-hal yang tidak dijelaskan oleh negara. Misalnya, kehidupan setelah mati, surga dan neraka. Itu kan wilayah agama yang jelaskan kan. Misalnya nih, negara memutuskan perang. Yang pergi berperang kan tentara. Yang mati tentara. Nah, ini si tentara waktu dia mau mati, yang dia pikir apa? Kematian setelah mati. Iya, kematian setelah mati kan. Nggak mikir negara. Iya. Negara kan nanti tidak hadir di akhirat. Nggak ada ini. Nggak ada. Pembela. Nggak ada. Dia mati sendiri, dia tanggung jawab sendiri kan. Jadi dia akan bertanya ke dalam dirinya, apakah saya berperang di jalan yang benar atau enggak? Apakah ini kezaliman atau enggak? Iya kan? Iya. Jadi agama dengan cara begitu memastikan orang itu jujur. Jujur kepada dirinya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memberikan agama wibawa spiritual yang tidak dimiliki oleh negara. Makanya sebenarnya semakin jauh kita menarik negara ke ruang publik dan tidak memasuki ruang individu seperti itu, semakin hilang wibawa negara itu. Kan kita bisa memenuhi semua rukun-rukunnya, salat itu kan. Tapi khusyuk kan sesuatu yang lain. Iya kan? Tapi salatnya sah aja begitu kan. Tapi puasa seperti itu kita memenuhi rukunnya. Lapar itu terasa di badan. Iya kan? Tidak minum itu terasa di badan, terasa di badan. Kita merasakan betul waktu kita berpuasa bahwa ini kalau bukan karena Allah kita tidak akan melakukannya.